Oke, kali ini kita akan bahas mengenai radar APA dan cara penggunaan daripada fitur-fitur yang ada di dalam radar APA itu sendiri. Ya, ini sekarang dalam posisi standby, kita bisa nyalakan dengan menekan power dan akan muncul sistem navigasi. Heading kita adalah 244 degrees, speednya masih 0 karena masih belum kita running-kan. Dan ada sistem alarm kalau misalkan ada collision, warning, CPI-nya semakin kecil, maka di sini akan muncul alarmnya. Nah, lost target ini kalau misalkan target yang tadinya kita akuisisi kemudian dia sudah keluar dari range radar kita, maka dia akan lost datanya ya. Dan kita bisa delete target yang ada untuk bisa kita akuisisi target yang terdekat dengan kapal yang kita desire untuk kita akuisisi datanya. Untuk unit target yang akan kita baik, ini adalah tampilan awal daripada radar kita. Dan terlebih dahulu kita harus settingkan gain clutternya ya, sesuai dengan kenyamanan yang kita inginkan, tapi tidak mengurangi target yang ada di sekitar kapal kita. Tuning daripada scanner radar kapal kita untuk bisa mengeluarkan gelombang echo terhadap objek, mentransmit dan mereceive kembali datanya dan ditampilkan dalam PPI radar itu sendiri. Ini kalau misalkan calm C, itu activate. Kalau misalkan rough C, untuk efek daripada receive echo scanner terhadap kapal kita ini akan mempengaruhi, dan ini untuk bisa memperjelas tampilan daripada PPI itu sendiri ya. Si clutter, rain clutter ini kalau misalkan hujan air ini bisa kita aktifkan, atau hujan salju ya, kita bisa aktifkannya. Kalau misalkan terang ini nggak perlu kita aktifkan. Oke, kemarin ini sudah kita bahas bagaimana cara kita bisa mengakuisisi secara manual daripada target untuk bisa mengetahui data CPA, TCPA, cost target, speed target, dan aspek daripada target itu sendiri. Aspek itu apa? Aspek itu adalah besaran sudut yang bisa kita tambahkan atau kita bisa kurangi untuk menghindari collision dengan kapal target itu sendiri. Nah, sekarang kita akan explore mengenai fitur-fitur lain daripada ARPA itu sendiri ya. Kita bisa aktifkan di sini untuk ARPA-nya. Jadi ini fitur-fitur yang ada di dalam ARPA-nya ya. Ini ada ARPA, ini ada AIS-nya, ini adalah MMSI number kapal kita, berikut dengan IMO number, call sign-nya akan muncul, ships name-nya, ini nama kapal kita, ini yang belum dirancangkan masih tertera di sini. Kemudian length overall, kemudian NPT, draft kapal kita, maksimum draft kapal kita berapa, ini juga akan muncul di sini. Kemudian untuk radar ini bisa kita aktifkan apakah kita inginkan radar nomor 1 atau radar nomor 2 terkait dengan penggunaan efektivitas daripada radar itu sendiri. Kita bisa gunakan secara bergantian, kita sesuaikan juga dengan spek radar kapal kita, apa X-band atau S-band type ya. Oke, kemudian untuk display ini adalah kalau misalkan kita ingin mengetahui tampilannya, ini untuk night colors, ini tampilannya akan hitam seperti ini. Kalau misalkan terlalu terang agar tidak menyilaukan retina mata kita, ini bisa untuk mengurangi bias ya, bias daripada PPI radar kapal kita. Nah, normalnya seperti ini ya tampilannya. Oke, ini untuk course up-nya, karena kita haluan sesuai dengan heading gyro kompas kapal kita, ini sekarang kita course up to 45 degrees. Ini untuk intensitas daripada fitur ARPA kita, untuk range ring-nya, untuk VRM, variable range marker kita, head marker, dan electronic bearing lines-nya, ini bisa kita setting di sini. Dan kemudian untuk on history, ini untuk fast track ya, fast track. Jadi kalau misalkan kapal kita bergerak, bermanuver, maka fast track-nya akan muncul di sini ya. Last fast track kita. Oke, untuk on history-nya mengetahui perjalanan trek kapal kita. Kemudian untuk menu lain di sini for the GPS ya, karena ini relate dengan dari ini relate dengan GPS, relate dengan AIS, relate dengan echo sounder, relate dengan anemometer
meter ya, maka di sini akan muncul di sini untuk GPS-nya ya. For the ground stabilization factors yang ada, dan kemudian di sini ada menu untuk map. Apabila kapal kita ingin drop anchor, maka ini bisa kita aktifkan. Masing-masing maker daripada radar itu dia memiliki spesifikasi yang berbeda-beda, depend on the makernya ya, tipenya ya. Tapi mostly sama untuk bisa mengakuisisi target, untuk bisa untuk bisa membuat guard zone, ya, membuat blind sector atau trial maneuver dengan baik gitu ya. Kalau misalkan mau anchor di sini itu bisa kita tahu the buoy ya, hoverboard anchor ini bisa kita tampilkan di sini ya, karena kita ingin anchor di sini ya. Ini untuk emergency anchorage, nah, ini bisa kita tampilkan, maka di sini akan muncul anchorage area ya. Tentu saja ini kita sesuaikan dengan passage plan kapal kita untuk shelter areanya, untuk emergency anchorage let's say ya, ini bisa kita aktifkan di sini ya. Misalkan sudah selesai, ini bisa kita delete ya, bisa kita delete. Oke, kemudian mulainya di sini untuk trial maneuver, untuk percobaan manuver untuk mengetahui performance daripada radar kapal kita sebelum kita benar-benar melakukan manuver dengan menggunakan radar kita. Kita sesuaikan dengan ROT, rate of turn kapal kita, turn radius kapal kita berapa nautical miles ya, kita sesuaikan dengan spesifikasi kapal kita, maneuvering karakteristik kapal kita, ROT-nya berapa derajat per menit, kemudian turn radiusnya kita inginkan misalkan mau berapa mil ya, misalkan 1 nautical miles, ini bisa kita setting di sini, kita bisa increase or decrease depend on our ship's particular. Kemudian speed rate-nya, ini yang kita inginkan mau berapa knots ya, terkait dengan percobaan manuvernya ya, haluan yang kita desire mau berapa derajat ya. Di sini ini bisa kita setting berapa derajat haluan yang kita inginkan ya. Let's say mungkin 275 ya, speednya mungkin kita inginkan 10 knots ya, atau mungkin 5 knots gitu ya, ini bisa kita settingkan ya, 10 knots ya. Ini bisa kita nanti bisa kita aktifkan hingga radar kapal kita akan muncul tenggo, yang artinya dia akan melakukan manuver. Nah, ini untuk fitur daripada trial manuver. Nah, kemudian ini adalah fitur untuk gyro, kompas, ini untuk sektor blank sektor area ya. Apabila ada posisi daripada scanner radar kapal kita ini lebih rendah dari funnel ya. Ada blank sektor mau berapa derajat di situ blank sektor kita, ini bisa kita aktifkan di sini. Ini adalah fitur untuk PI, parallel index for margin of safety kapal kita, terutama kalau misalnya kita melalui narrow channels, ini bisa kita aktifkan. Kita sesuaikan dengan speknya, misalkan let's say kita akan aktifkan PI 1, maka di sini akan muncul ya garis PI, parallel index, dan ini bisa kita aktifkan sesuai dengan headingnya ya. Kita akan sesuaikan dengan heading kapal kita 244 ya, 244. Kita bisa aktifkan sini. Dari mana? Ini mau kita letakkan di sebelah kanan atau di sebelah kiri gitu ya. Kanan atau di sebelah kiri berapa mil, nah ini kita sesuaikan milnya, misalkan jarak dari pulau ini ke sini, ini merupakan margin of safety kita ya. Sekian nautical miles, ini bisa kita aktifkan. Kita bisa setting range yang sesuai dari margin of safety area yang kita lalui, sehingga kapal kita tetap dalam track yang aman pada saat kapal kita melewati tersebut. Mungkin kapal kita akan menghindari kapal lain sehingga kita keluar dari haluan sejati kapal kita, at least tidak akan keluar dari no-go area ya. Ini yang merupakan margin of safety kapal kita dari titik terluar no-go area terhadap course kapal kita. Ini
akan muncul seperti ini. Bisa kita aktifkan 2 TI dengan cara yang sama. Ya, Anda bisa aktifkan ini dan ini akan muncul seperti ini garisnya. Ya, dan bisa kita sesuaikan headingnya dari kontur target yang ada di sebelah kanan atau sebelah kiri kapal kita. Artinya kalau tadi kita letakkan di sebelah kanan kapal kita, maka yang ini kita letakkan di sebelah kiri posisi kapal kita. Ini bisa kita aktifkan. Nah, ini ya. Range-nya bisa kita setting distance-nya. Distance-nya kita sesuaikan dari titik terluar pulau atau no-go area yang terdekat dengan kapal kita. Nah, ini posisinya akan di sini. Nah, posisinya akan berada di titik terluarnya. Ini adalah margin of safety. Parallel index PI. Ini sama kalau misalkan kita buat di paper chart juga demikian ya. Ini juga bisa kita aktifkan. Baik, itu saja terkait dengan fitur-fitur yang ada di dalam Marpa pada kapal kita. Semoga bisa membantu menambah referensi, sharing knowledge terhadap teman-teman semuanya ya. Kalau ada pertanyaan bisa diinput di dalam kolom chat. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Thank you very much. Stay safe, stay healthy. See you next time.